Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Muharomi Eka Alpajar. Saya mengajar di SMPN Satap 3 Sobang. Kali ini saya akan mengajarkan tentang pengaruh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi terhadap perubahan ruang negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajarannya mendeskripsikan perkembangan teknologi transportasi, mendeskripsikan perkembangan teknologi telekomunikasi, menganalisis pengaruh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan negara-negara ASEAN, menganalisis pengaruh perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi terhadap perubahan ruang. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan transportasi. Transportasi itu dibedakan menjadi 3 zona, yaitu ada transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Transportasi darat itu dimulai dari yang paling sederhana, di mana kita biasanya memanfaatkan hewan, itu disebut dengan andong, delman gitu kan. Selanjutnya beralih ke sepeda, terus motor, mobil gitu kan. Sampai sekarang ditemukannya bis, ditemukannya kereta yang bisa lebih cepat membawa penduduk atau penumpang dari suatu daerah ke daerah lain dengan cepat dan banyak. Selanjutnya ada perkembangan transportasi udara, yaitu dimulai dari balon udara, terus ditemukannya gantole, pesawat capung, helikopter, pesawat terbang yang bisa membawa lebih banyak, terus ada javelin yang bisa membawa lebih banyak juga, terus ada pesawat tempur untuk kegunaan militer, dan ada pesawat ruang angkasa yang bisa memindahkan manusia dari satu planet ke planet lainnya, tetapi ini baru untuk penelitian. Nah, selanjutnya ada transportasi laut, yaitu dimulai dari sampan atau perahu kecil, terus ada perahu boat, terus ada perahu motor, terus ada nanti ditemukannya jet ski yang bisa lebih cepat, kapal pesiar yang bisa membawa lebih banyak orang bahkan dengan kemegahan di dalamnya, terus ada perahu layar yang cukup sederhana, terus ada kapal perang, ada kapal tanker ini untuk membawa barang yang bobotnya lebih besar, dan yang terakhir ada kapal selam ini untuk meneliti bagaimana biota di dalam laut. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan teknologi komunikasi, di mana orang berkomunikasi biasanya setelah mengenal. Nah, karena jaraknya jauh, lalu mulailah mereka saling surat menyurat, terus ditemukanlah telegram, lalu ditemukanlah telepon. Ini awalnya telepon kabel ya. Terus ada menggunakan HT, terus menggunakan pager. Ini adalah alat komunikasi yang sederhana sebelum ditemukannya yang namanya handphone ya. Nah, terus perkembangan telepon tadi sampai sekarang berubah menjadi telepon seluler atau Android ya, yang sekarang lebih banyak digunakan oleh anak-anak. Nah, perkembangan ini ternyata berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan di negara-negara ASEAN. Apakah saja yang terpengaruh? Yang pertama ada di bidang ekonomi, yaitu bertambahnya pendapatan negara, nilai-nilai barang lokal meningkat, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Terus di bidang sosial budayanya terjadi akulturasi budaya, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedon, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Dan di bidang keamanan ada gangguan kondisi keamanan, narkoba dan obat terlarang mudah masuk. Terus adanya jaringan kelompok perusuh antar negara akan semakin mudah diorganisir. Tentunya ini ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Makanya kita harus gunakan yang namanya sarana transportasi dan komunikasi ini dengan baik, supaya kita selalu bertindak positif ya. Nah, selanjutnya selain dari pengaruh terhadap berbagai bidang, ternyata yang paling dapat kita lihat yaitu pengaruh terhadap perubahan ruang di negara-negara tersebut. Nah, contohnya ada ini pembuatan jalan tol, pembuatan monorail, pembuatan bandara, dan pembuatan pelabuhan.
ini akan terjadi yang namanya konversi lahan, misalnya tadi dari daerah pertanian menjadi jalan tol yang akan mengurangi lahan pertanian tersebut. Selain itu juga bisa terjadi kemacetan. Nah, seperti pembuatan monorail Jakarta itu ya, mengalami kemacetan sampai sekarang itu belum beres. Terus pembuatan pelabuhan ini juga merusak terumbu karang, merusak biota laut yang ada di dalamnya. Itu dampak yang akan dirasakan pada saat pembangunan. Tetapi setelah pembangunan ini akan berdampak positif jika digunakan dengan baik. Karena nanti akan ada akses barang yang masuk, perkembangan ekonomi kita akan semakin meningkat dan akan menjadi pusat-pusat kota baru di sana. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai pengaruh perkembangan teknologi transportasi terhadap perubahan ruang negara-negara ASEAN. Untuk lebih memahami tentang materi ini, kalian silahkan isi Google Form yang telah saya buat di http://bit.ly perubahan ruang ASEAN 8. Semoga ilmu ini bermanfaat. Semangat terus untuk belajar. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.